Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman calon guru profesional semua? Setelah lama vakum, akhirnya saya punya kesempatan lagi untuk membahas soal UKPPG, dan kali ini adalah terkait dengan soal PCK itu sendiri ya. Seperti pada buku petunjuk PPG tahun 2024-2025 bahwa ujian UKPPG itu sama atau hampir sama dengan ujian UKPPG pada tahun 2023, cuman bedanya namanya beda ya, ada UKMPPG dan ada UKPPG. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Ini terkait dengan PCK itu sendiri. Jadi di sini ada banyak jenis soal yang saya masukkan, semua mapel ya. Jadi ini untuk semua mapel. Contohnya minimal ada gambaran seperti apa tes PCK bagi Bapak Ibu guru ke depannya. Baik, seorang guru IPA mengajarkan tentang siklus ya kepada siswa kelas 5 ya. Mana dari berikut ini yang merupakan strategi pengajaran yang paling efektif untuk menjelaskan konsep tersebut kepada siswa? A. Membaca penjelasan dalam buku teks tentang siklus air dan memberikan kuis. B. Menunjukkan diagram siklus air di papan tulis dan menjelaskan setiap bagian sambil memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari. C. Mengarahkan siswa untuk membaca artikel tentang siklus air di internet dan membuat ringkasan. D. Memberikan lembar kerja yang berisi definisi dari istilah-istilah yang terkait dengan siklus air. Nah, coba teman-teman jawab dulu kira-kira yang mana yang paling efektif di antara keempat opsi yang diberikan ini. Baik, saya anggap teman-teman sudah memilih jawaban yang terbaik. Jadi, jawaban yang terbaik adalah dengan menunjukkan diagram siklus air di papan tulis dan menjelaskan setiap bagian sambil memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari. Nah, berarti jawabannya ada di opsi B ya. Nah, ini dia penjelasannya, melibatkan visualisasi diagram dan menjelaskan setiap bagian dengan contoh konkret yang membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh dan menghubungkan dengan pengalaman sehari-hari mereka. Strategi ini efektif karena menggabungkan elemen visual dengan penjelasan verbal. Itu bisa dibilang paling efektif di antara keempat opsi yang ada di sini ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Nah, ini soal kedua. Seorang guru bahasa Inggris ingin meningkatkan keterampilan menulis siswa. Mana dari pendekatan berikut yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut? A. Menugaskan siswa untuk menulis esai tanpa umpan balik dari guru. B. Mengadakan sesi menulis kelompok di mana siswa dapat saling memberikan umpan balik dan merevisi karya mereka. C. Memberikan siswa banyak latihan soal grammar tanpa latihan menulis. D. Menyediakan buku panduan menulis dan meminta siswa membaca tanpa praktik menulis. Kira-kira yang mana jawaban yang benar di sini, teman-teman? Baik, kita lihat jawaban yang tepat. Jadi, jawabannya adalah mengadakan sesi menulis kelompok di mana siswa dapat saling memberikan umpan balik ya. Umpan balik dan merevisi karya mereka. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan umpan balik langsung dan konstruktif dari teman sekelas mereka serta merevisi tulisan mereka berdasarkan umpan balik tersebut. Ini mendukung proses pembelajaran aktif dan perbaikan keterampilan menulis. Jadi ini juga bisa kita lakukan di mata pelajaran yang lain ya, baik IPA, IPS ya, sangat bagus kalau siswa saling memberikan umpan balik.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang harus diperhatikan seorang guru ketika merancang penilaian formatif untuk mata pembelajaran sains? A. Menilai hasil akhir dari eksperimen tanpa mempertimbangkan proses. B. Menggunakan berbagai jenis penilaian seperti kuis, tugas, dan observasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pemahaman siswa. C. Menggunakan penilaian yang sama untuk semua siswa tanpa membedakan tingkat pemahaman mereka. D. Fokus hanya pada aspek teori dan mengabaikan aplikasi praktis dari konsep-konsep sains. Nah, ini soal yang masih tergolong mudah ya Bapak Ibu. Ini kita masih sangat mudah menentukan mana jawaban terbaik. Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawaban teman-teman di sini. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B, menggunakan berbagai jenis penilaian seperti kuis, tugas, dan observasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pemahaman siswa. Kita lihat penilaian formatif yang beragam memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pemahaman siswa dan area yang perlu diperbaiki. Ini membantu guru menyesuaikan instruksi mereka sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke. Jadi ini berlaku untuk semua mapel ya. Ini berlaku untuk semua mapel. Menilai hanya hasil akhir itu juga sangat tidak efektif. Kemudian menggunakan penilaian yang sama itu sangat tidak dianjurkan karena seperti yang kita pahami sekarang bahwa kita banyak-banyak disuruh melakukan diagnostik ya kemampuan siswa agar kita memberikan treatment dan penilaian yang berbeda. Kemudian fokus hanya pada aspek teori dan mengabaikan aplikasi praktis dari konsep-konsep sains. Nah, kita juga dituntut untuk anak-anak bisa dipraktek ya, bukan hanya sekedar teori. Jadi ini bisa untuk semua mapel ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru bahasa Indonesia sedang mengajarkan tata bahasa kepada siswa. Manakah dari strategi yang paling efektif untuk membantu siswa memahami penggunaan tata bahasa yang benar dalam kalimat? A. Memberikan daftar aturan tata bahasa dan meminta siswa untuk menghafalnya. B. Menyediakan kalimat yang salah secara tata bahasa dan meminta siswa untuk perbaiki sebagai latihan. C. Mengajarkan tata bahasa hanya melalui latihan tertulis tanpa diskusi kelas. D. Menyuruh siswa untuk membaca buku tata bahasa secara mandiri dan menunggu hingga mereka menunjukkan pemahaman mereka. Nah, kira-kira mana teman-teman cara yang paling efektif atau strategi yang paling efektif untuk membantu siswa memahami penggunaan tata bahasa? Nah, ini meskipun bukan tata bahasa ya, meskipun dengan mapel lain kira-kira. Baik, kita lihat jawaban soalnya. Nah, ini dia, menyediakan kalimat yang salah secara tata bahasa dan meminta siswa untuk memperbaiki sebagai latihan untuk siswa kita ya. Nah, ini dia pembahasannya. Kita lihat. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menerapkan aturan tata bahasa dalam konteks yang praktis dan melihat kesalahan mereka sendiri. Ini memperkuat pemahaman mereka tentang bagaimana tata bahasa diterapkan dalam kalimat yang nyata. Nah, ini praktis ya. Konteks yang praktis, kemudian nyata. Itu sangat ditekankan di kurikulum Merdeka. Itu siswa diberikan pengalaman yang nyata, bukan hanya di tata bahasa, di IPA, dan pelajaran-pelajaran yang lain. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah berapa yang benar Bapak Ibu? Mudah-mudahan benar semua ya, sampai akhir soal yang kita bahas nanti. Nah, ini dia. Dalam mengajarkan konsep sejarah, mana dari pendekatan berikut yang akan paling membantu siswa
dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis? A. Menyediakan teks sejarah dan meminta siswa untuk menghafal fakta-fakta utama. B. Menggunakan simulasi atau role play untuk membantu siswa memahami berbagai perspektif sejarah. C. Memberikan ujian yang hanya berfokus pada fakta sejarah tanpa diskusi atau analisis. D. Mengarahkan siswa untuk membaca buku sejarah tanpa panduan atau diskusi kelas. Baik, teman-teman guru sekalian, kira-kira yang mana jawaban yang paling tepat ini? Pendekatan yang paling tepat untuk digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Ini dalam semua mapel ya, bukan hanya untuk mapel sejarah saja. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah menggunakan simulasi atau role play untuk membantu siswa memahami berbagai perspektif sejarah ya. Jadi simulasi atau role play memungkinkan siswa untuk menghidupkan peristiwa sejarah dan melihat dari berbagai perspektif yang mendorong keterampilan berpikir kritis dan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sejarah. Jadi role play dan simulasi itu sangat berpengaruh, sangat dianjurkan di pembelajaran zaman sekarang, yaitu memberikan pengalaman langsung kepada siswa kita. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam konteks pengajaran seni, bagaimana seorang guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kritis dalam menilai karya seni? A. Mengajarkan teknik seni tanpa membahas aspek kritis penilaian. B. Meminta siswa untuk mengkritik karya seni secara bebas tanpa panduan atau kriteria. C. Menyediakan kriteria penilaian yang jelas dan mendiskusikan berbagai pendekatan dalam menilai karya seni. D. Mengarahkan siswa untuk menilai hanya karya seni terkenal dan mengabaikan karya lokal. Kira-kira yang mana, bagaimana seorang guru itu bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan kritis, tidak hanya di pembelajaran seni, tapi di mapel-mapel yang lain juga. Oke, kita lihat. Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D ya, yaitu menyediakan kriteria penilaian yang jelas dan kemudian berbagai pendekatan dalam menilai karya seni ya. Tidak asal semaunya saja, bisa amburadul nanti kalau tanpa kriteria penilaian yang jelas. Kita saja guru butuh kriteria penilaian yang jelas, tidak asal menilai siswa kita. Memberikan kriteria penilaian yang jelas dan mendiskusikan pendekatan berbeda dalam menilai karya seni membantu siswa memahami standar ya. Jadi ada standar yang di situ dilihat, standar penilaian. Kemudian metode penilaian yang objektif ya, tidak subjektif. Kalau tidak ada ini kriteria penilaian, bisa jadi nanti penilaiannya itu adalah penilaian subjektif, serta mengembangkan keterampilan kritis dalam menilai karya seni itu sendiri. Baik, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mengajarkan keterampilan membaca, mana dari metode berikut yang paling efektif untuk membantu siswa memahami teks secara mendalam? A. Membaca teks secara bersama-sama tanpa diskusi lebih lanjut. B. Menggunakan teknik membaca nyaring untuk melatih pelafalan tanpa membahas makna teks. D. Melakukan analisis teks dengan meminta siswa untuk merangkum dan mendiskusikan elemen-elemen utama seperti tema, karakter, dan plot. D. Memberikan tugas membaca tanpa memeriksa pemahaman atau memberikan umpan balik. Saya yakin teman-teman bisa langsung mengunci jawaban terbaik karena teman-teman sudah banyak melihat tadi contoh soal yang mirip ya dengan ini, soal PCK
UK PPG 2024. Ya, kira-kira yang mana nih metode yang paling efektif untuk membantu siswa memahami teks secara mendalam? Kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah kunci setelah dibaca tadi. Nah, jadi yang paling tepat adalah melakukan analisis teks dengan meminta siswa untuk merangkum dan mendiskusikan elemen-elemen utama seperti tema, karakter, dan plot ya. Nah, ini membaca teks bersama-sama tanpa diskusi lebih lanjut itu akan lenyap dengan sendirinya. Kemudian menggunakan teknik membaca yang nyaring untuk melatih pelafalan tanpa bahas makna teks. Ini dilakukan guru-guru zaman saya waktu SD. Tapi lebih bagus yang ini ya. Kemudian memberikan tugas membaca tanpa memeriksa pemahaman. Nah, ini juga asal jadi ya teman-teman. Tidak ada hasil yang akan kita lihat. Oke, analisis teks dan diskusi mendalam membantu siswa memahami makna dan struktur teks secara lebih baik. Ini mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang apa yang mereka baca dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Ini juga bisa kita lakukan di pembelajaran IPA, di pembelajaran mapel-mapel lainnya, teman-teman. Ya, dengan melakukan analisis ya, materi, kemudian berdiskusi dengan sesama siswa. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru matematika ingin mengajarkan konsep geometri kepada siswa. Mana dari pendekatan berikut yang paling efektif untuk membantu siswa memahami dan menerapkan konsep geometri? A. Menggunakan hanya buku teks untuk mengajarkan teori geometri. B. Memberikan banyak latihan soal geometri tanpa menggunakan alat peraga atau visualisasi. C. Menggunakan model 3D, gambar, dan manipulatif untuk menjelaskan bentuk dan hubungan geometri. D. Menyuruh siswa untuk menyalin definisi dan rumus geometri dari papan tulis. Kira-kira yang mana yang paling bagus, teman-teman? Pendekatan yang paling efektif untuk membantu siswa memahami, menerapkan konsep geometri. Nah, geometri itu agak susah dimunculkan langsung di depan ya. Sama dengan di IPA itu proses terjadinya janin atau proses peredaran darah itu mirip ya. Tidak mungkin kalau geometri kita angkat bangunan besar dan sebagainya ke kelas ya. Kita lihat jawabannya. Saya yakin guru matematika bisa langsung jawab ini. Menggunakan model 3D ya, opsi C. Menggunakan model 3D, gambar, dan manipulatif untuk menjelaskan bentuk dan hubungan geometri itu sendiri ya. Model 3D, gambar, dan manipulatif membantu siswa untuk memvisualisasikan bentuk dan hubungan dalam geometri, membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami, teman-teman. Itulah yang paling efektif. Menggunakan hanya buku teks untuk mengajar teori geometri itu sangat tidak dianjurkan, baik di mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semua mapel tidak boleh hanya bergantung pada buku teks saja, apalagi kalau itu sudah berstatus guru profesional ya, teman-teman. Yang opsi B, memberikan banyak latihan soal geometri tanpa menggunakan alat peraga atau visualisasi. Geometri itu butuh alat peraga atau visualisasi. Kalau sekedar teori, siswa tidak bisa paham apa itu geometri, seperti apa model dari geometri itu sendiri. Kemudian yang D, menyuruh siswa untuk menyalin definisi dan rumus geometri dari papan tulis. Nah, ini mapel apapun jangan hanya menyalin ya, teman-teman. Itu metode menyalin yang diharamkan oleh pengawas-pengawas kita dari guru penggerak zaman sekarang. Baik. Oke, ternyata sudah habis. Itu saja dulu yang sempat kita
bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita akan buat soal yang lebih hot, PCK yang lebih hot, dan insyaallah saya akan buat juga bentuk soal yang pilihan ganda kompleks. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan bantulah saya share insyaallah dengan teman-teman bantu saya. Teman-teman juga akan dapat pahala. Mudah-mudahan dengan kebaikan teman-teman itu bisa dibalas dengan oleh Allah dengan dimudahkan saat ujian dan diluluskan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.